Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumul qiyamah dapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus pengurus DKM dan jajarannya, Masjid Ibadur Rahman yang saya hormati, dan remaja pengelola kegiatan Ramadan yang saya banggakan, dan anak-anak sekalian yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang kesempatan untuk hadir di masjid dalam rangka yaitu melaksanakan sholat waktu isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan baik yang sunnah maupun yang wajib semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini malam yang ke-6 berarti kita sudah melaksanakan puasa selama 5 hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita 5 hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, saya hanya mengingatkan pada diri saya sendiri dan umumnya pada Bapak Ibu saudara semuanya. Pertama, mari kita jaga puasa kita, baik dari anggota kita, anggota badan kita, wabil khusus ucapan, penglihatan, pendengaran, semuanya mari kita ikut berpuasa. Mengapa demikian? Kalau kita nggak ikut puasa, kita puasanya hanya seperti beduk. Tahu nggak beduk? Bakuk. Beduk tahu nggak beduk? Kalau di kampung, wah ramai beduk itu. Kayaknya nggak ada nih masjid beduk ya. Beduk itu depan belakang kulit, tengahnya bolong. Nah, jadi kalau kita nggak jaga anggota badan kita, itu seperti puasanya seperti beduk ya. Rasul bersabda, "Kamin soimin ila jual atos." Banyak orang yang berpuasa hanya dapat haus dan lapar dan haus, nggak dapat apa-apa. Palanya rontok semua, ya, palanya rontok semua, hilang semua. Kenapa? Karena nggak bisa menjaga anggota tubuh kita, nggak ikut puasa. Yang puasa yang perut sama mulut saja. Bapak Ibu yang sekalian, saya akan menukil Quran surah Al ayat 78 yang berbunyi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sama wal absar wal afidata la'allakum tashkurun. Ya, yang nukilan ayat, potongan ayat An-Nahl ayat 78, wa ja'ala lakumus sama, dan Allah memberi kita telinga. Gak semua binatang ada telinga, tapi beda dengan manusia, yaitu fungsinya untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Boleh juga namanya manusia hiburan, perlu hiburan, tapi ya jangan kebanyakan di bulan Ramadan, ya. Nonton YouTube berjam-jam, tapi giliran baca Al-Quran 10 menit bosan. Nah, ini kami mengajak anak-anak remaja, mari habis tarawih kita berucapkan terima kasih kepada anak-anak yang
nggak langsung pulang. Tekun bersama-sama saya Bang Samsunan, khotimul Quran bareng-bareng. Ya dapat 5 lembar. Besok kalau nggak selesai lanjutkan besoknya lagi. Jadi nggak usah dipaksa 1 juz. Kalau dipaksa 1 juz makanya kita nggak paksa. Yang kuat 2 lembar batasi, besok dilanjut lagi. Tuh. Jadi kami mengajak para remaja, bapak-bapak, mari kita basahi, ya, kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nggak sempat di masjid ya di rumah, tapi kalau di rumah itu banyak halangan ya Pak. Saya di rumah itu baca 1 juz sudah banyak rintangannya lah. Ya cucu kayak apa kayak waduh, nggak karuan itu. Tapi kalau di masjid sini, alhamdulillah nggak ada halangan apa-apa. Itu boleh karena itu ya namanya baca Al-Quran ya silakan aja di rumah. Ya yang penting jangan sampai sehari sama sekali nggak baca Al-Quran. Cuma YouTube yang dihadapi terus, apa pelototin terus. Nah untuk ya puasa YouTube terus yang ditonton. Nah itu yang ditonton apa? Tapi kalau anak-anak kayaknya mobil legend kayaknya game yang ditonton terus. Sepertinya seperti itu. Sama anak remaja yang bermain kayak kecil sama aja. Saya punya anak lagi saat intip, mobil legend juga. Wah yang ditonton luar biasa dipengaruh. Jadi mari kita gunakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kapan lagi umur kita masih dikasih umur panjang bisa bertemu Ramadan lagi. Jadi dengarkan ayat-ayat Al-Quran, jangan malah tertutup dengan suara di HP. Karena di HP pelan, tapi suara pengaras dengar kencang tapi nggak kedengeran. Nah itu. Yang kedua wajahlah absor penglihatan. Allah memberikan penglihatan mata kita. Mari kita cermati, kita lihat Al-Quran huruf per huruf, kalimat per kalimat, kita merenungkan terjemahannya. Ya kalau belum bisa mengamalkan ya mari kita membaca, ya berulang-ulang mulut kita dibasahi dengan Al-Quran. Ya, jangan sampai kita hanya menggunjing tetangga kita, menggunjing saudara kita, menggunjing jamaah kita. Waduh, repot seperti itu. Mari kita penglihatan kita, mata kita gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Banyak ayat-ayat Allah yang bernilai di alam ini. Ya, mari kita lihat ayat-ayat Allah dan menambah keimanan ketakwaan kita. Yang ketiga, Allah memberikan hati untuk berpikir, senang sedih, berpikir hati kita, ya memikirkan bagaimana tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah SWT. Apa bekal kita sudah mumpuni atau masih banyak, bahkan apa mungkin bekal kita malah habis. Ya, oleh karena itu mari kita berpikir, kita renungkan apa bekal kita yang akan dibawa ketika kita akan dipanggil oleh Allah SWT. Orang yang memikirkan hal seperti itu la'allakum tashkurun, yaitu tanda-tanda orang yang bersyukur. Ya, Allah menciptakan, memberikan 3 hal tadi. Kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya karena Allah SWT, itu tandanya orang yang bersyukur. Yang terakhir, anak-anak sekalian, kita bangga dengan anak-anak berduyun-duyun ke masjid. Tapi mari kita jaga kenyamanan di masjid kita. Ya. Kalau saya ingatkan kemarin pas yang imamin Ustaz Agus yang sebelah sore itu ngikuti baca surat Al-Fatihah sampai selesai itu. Mengganggu jamaah itu. Atau mungkin karena suara yang bagus ikuti sebelah sore itu. Wah, luar biasa ini. Mohon maaf ya. Jadi ya ingetinlah nanti kalau perlu ngaji sama dia. Jadi
jangan ikutin nyari seperti suaranya keras. Wah. Tuh, ingatkanlah. Jadi mengganggu kenyamanan yang lainnya. Yang kedua, semalam anak-anak kita katanya itu di sebelah sana itu nggak bisa anak kencing apa-apa berjanda bagaimana? Kencing di situ tuh. Coba anak-anak yang ke masjid yang merasa punya anak kecil pakai pempes. Kalau anak-anak yang belum bisa dan kecil, coba jaga kebersihan kita. Ya maksudnya ya dari situ. Bukannya kita enggak suka, seneng. Masjid banyak anak seneng, ramai seneng. Tapi ketika sholat diam. Jangan ketika sholat itu ramai. Ramai kan? Ya suara begini senang. Tandanya masjid itu hangat. Siapa lagi yang akan melanjutkan generasi penerus kita kalau bukan anak-anak sekarang ini? Jangan dimarahin kalau ke masjid, tapi dibimbing yang baik. Dibimbing diarahkan. Ya, yang punya anak di sampingnya, nah, putrinya di sampingnya. Jangan malah disuruh sama temennya. Lah kalau sama temennya nggak bisa lari-larian. Khawatir kepleset. Ini hanya mengingatkan nih pada ibu bapak yang merasa membawa putra putrinya yang masih kecil, pertama yang belum bisa menahan kencing, oke? Kemudian terakhir beberapa menit. Ketika anak-anak berlari-larian ya, tolonglah diingetin sekali lagi, takut mengganggu kenyamanan karena kita lagi sholat, ada yang present jatuh nangis, konsentrasi sholat, ya